Mari Bapak, kita masih semangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau bangkit berdiri karena hanyalah Tuhan kekuatan setiap kita. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Allah, Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu domba di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah di garang bambu. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah di garang bambu. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah di garang bambu. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah di garang bambu. Di garang bambu. Di garang bambu. Allahku dahsyat. Kita mau kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita akan angkat pujian Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu.
Mari kita akan masuk di dalam doa. Benar apa yang dikatakan dalam pujian ini Tuhan, bahwa Engkau Yesus permata hati kami Tuhan. Bahkan dunia tidak bisa menggantikan kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur untuk berkat-Mu pagi ini Tuhan. Kau memberikan waktu kembali buat kami semua hari ini Tuhan. Untuk kami hadir di dalam persekutuan, di dalam ibadah, bersama-sama dengan jemaat yang lain juga Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kehadiran-Mu juga saat ini. Dan biarlah setiap pujian yang kami sampaikan ini menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Sebentar kami mau belajar daripada firman-Mu, kiranya Kau Allah akan curahkan kuasa Roh Kudus atas kami semuanya Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh di hadapan Kau Bapa, dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu juga Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan membuat kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak, pagari ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus di atas Kau Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa ya Tuhan kita, ajaib. Kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali belajar daripada firman Tuhan. Sebentar, sekarang harus pakai kacamata. Hari ini saya mau bagikan berkat dengan tema berkat atas orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk di gereja Bethesda juga, baik di pusat, di Taman Kopo, kalau sudah mengadakan ABA ya, ayo baca Alkitab. Saya senang sekali, bahkan kalau tidak salah periode kedua ya, periode kedua. Hari-hari ini di gereja Bethesda ini membahas tentang Ayub, dan itu luar biasa ya, kita baca terus menerus, sepertinya tidak pernah hilang, tidak pernah habis-habisnya, selalu baru. Bahkan kalau dulu saya pernah membaca satu ayat, sekarang dibaca lagi berbeda lagi, hikmat daripada Tuhan itu berbeda lagi, dan berkatnya beda lagi. Dan saya percaya saudara yang ikut ABA di gereja Bethesda ini merasakan sukacita, bukan beban, tetapi sukacita yang ada, yang kita miliki. Kita mendengar suara Tuhan, bagaimana kita ingin mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kehidupan kita melalui firman-Nya juga. Dan itu terus menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Bahkan setiap hari kalau saya sendiri mendapatkan satu halangan, satu hambatan yang saya hadapi ketika saya membaca firman Tuhan, dan Tuhan ingatkan melalui rema itu seperti jawaban. Sepertinya Tuhan memberikan jawaban, jalan keluar daripada halangan-halangan, hambatan-hambatan yang saya terima saat itu. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara semua yang melakukan ABA ini dengan sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita juga. Bukan sekedar kita membaca, belajar, tetapi bagaimana kita mau melakukannya juga, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar dari Mazmur 119. Nasnya saya terambil 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan satu lagi di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ini adalah Mazmur yang paling panjang ya, paling panjang. Bahkan di Lembaga Alkitab Indonesia ini memberi judul
bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat perikopnya ya. Kata Taurat di sini harus dipahami secara luas, bukan hanya kitab Musa, tetapi juga seluruh wahyu dan penyataan Tuhan yang menjadi penuntun dan keselamatan kita. Jadi bukan Taurat kitab Musa saja ya. Setelah masa pembuangan, kata Taurat memang tidak lagi hanya merujuk pada kitab Musa. Nah, kalau sering membaca Alkitab, kita tahu pada saat bangsa Israel ada pembuangan di sana itu dikatakan tidak lagi merujuk pada kitab Musa. Bahkan di dalam Mazmur 119 ini, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, itu ada beberapa bait. Ya, ada beberapa bait. Setelah beberapa ayat loncat ada bait yang kedua. Dan di sini di 119 ini ada satu pertanyaan yang jelas sekali. Di sana dikatakan di dalam bait kedua dalam Mazmur ini diawali dengan pertanyaan retoris. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Seperti tadi yang saya katakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Artinya setiap bait demi bait ini itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari ada yang satu ini di dalam bait yang kedua. Dan itu menjadi jawaban yang lengkap sekali. Kenapa? Sejak dulu orang menyadari peran penting kaum muda. Bahkan kalau hari-hari ini disebutnya ada kaum muda yang milenial gitu ya, milenial yang sekarang ini memang betul orang-orang muda yang maju. Bahkan kalau saya perhatikan bukan saja di dunia usaha, di dunia entertain dan lain sebagainya, semua orang-orang muda yang ada yang muncul sekarang ini. Patokan yang kokoh adalah firman Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, mau di kampus yang secara dunia, artinya ekonomi, tentang sastra, tentang sosiologi atau manajemen dan lain sebagainya, tidak ada yang sebanding dengan firman Tuhan. Tidak ada yang sebanding dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu ada nasihat, ketetapan, teguran, panduan, dan ajaran untuk melangkah secara benar. Itulah firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena itu penting sekali untuk mengakrabkan diri dengan firman Tuhan. Hari-hari ini memang kalau di dalam firman 119 ini ditunjuk untuk kita semua. Kita menjadi pegangan bahwa firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita semua. Tanpa firman Tuhan, seseorang bagai berpergian ke hutan belantara tanpa membawa peta. Itu yang saya katakan. Jadi sebagaikan seorang masuk ke hutan tidak membawa peta. Pasti dalam perjalanan ia akan tersesat. Bahkan tidak kurang kalau orang yang tersesat di hutan ini akan celaka dan akan mati di sana. Nah, di sini ada pertanyaan di dalam bulletin yang saudara baca, apakah yang saudara yakini tentang Alkitab atau firman Tuhan, dan bagaimana saudara menempatkan Alkitab di dalam kehidupan saudara? Sekarang ini memang sosmed ya, melalui HP ini begitu muncul luar biasa, apapun terjadi. Apalagi tentang COVID-19 ini, hati-hati sekali. Tetapi di samping itu ada satu hal lagi, bahwa firman Tuhan, artinya Alkitab juga, sekarang pun gampang. Sekarang tidak usah bawa sebesar Alkitab yang saudara pernah dulu punya atau sekarang ada, tetapi hanya di HP pun bisa saudara muncul Alkitab juga.
Nah, bagaimana menempatkan Alkitab di dalam kehidupan saudara bukan berarti hanya di HP saja. Bagaimana kita menempatkan diri, ada hubungan yang jelas kepada Tuhan, ada komunikasi melalui pembacaan firman Tuhan. Banyak orang yang telah menjadi orang-orang yang beriman, tetapi justru hidupnya sengsara. Saya katakan di sana tulis sengsara, bukan sengsara secara keuangan atau materi, tetapi secara rohani, kering, tidak ada semangat. Bahkan Allah hanya biasa-biasa saja, ke gereja begitu saja pulang, sehari Senin, Selasa sampai Sabtu, kembali lagi Minggu untuk datang ke gereja, dan begitu saja. Di sini sering tersandung dalam kehidupan kita, banyak sandungan. Bagaimana kalau kita sering tersandung ya? Pasti sakit terus. Hidup tanpa ketentraman, tanpa kedamaian, putus asa, kehilangan banyak hal yang sesungguhnya telah disediakan Allah. Itulah keuntungan kalau kita baca firman Tuhan. Kita bisa melewatkan hal-hal yang tadi saya katakan. Nah, kenapa? Karena mereka tidak mencintai firman Tuhan. Bahkan saya tahu ada yang sudah orang Kristen, ada baca Alkitab, tapi baca Alkitab juga asal-asalan. Asal aja. Baca Alkitab, cuman 2 menit beres ya gitu. 2 menit beres gitu. Saya kalau baca Alkitab itu di 2 ayat dibaca Alkitab Bethesda, dan 3 ayat atau 3 pasal di satu lagi grup lagi, kurang lebih 4 atau 5. Bahkan di grup yang lain itu saya sudah berbeda bacanya dengan Bapak Ibu Saudara yang di Bethesda. Karena di sana itu sistemnya beda. Saya baca Alkitab secara kronologis. Itu ada urutan ceritanya. Jadi tidak loncat, tidak ada sepertinya kok ngulang lagi. Tetapi saya loncat ceritanya ke sana dulu, menyelesaikan semua cerita itu berdasarkan kronologis. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara mau, kita di tahap ketiga kita akan coba ke sana. Itu ceritanya jadi nyambung. Oh iya benar ya. Dari cerita tentang Musa misalnya diceritakan, atau tentang Daud nanti diceritakan di pasal yang mana, di kitab yang mana ada lagi gitu. Kronologis. Dan saya membaca itu kadang-kadang saya ada kesibukan yang setiap hari itu padat sekali. Apalagi hari-hari ini boleh dikatakan di dalam bulan Juni ini saya ada proyek di Batu Jajar, ada proyek perumahan udah mulai lagi gitu. Jadi semua berjalan dengan kesibukan, bisa memakan waktu, pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana saya punya ketetapan untuk tetap baca Alkitab setiap hari. Kalau misalnya siang hari waktu istirahat, saya bisa ada waktu saya gunakan untuk baca Alkitab. Pagi-pagi datang pagi ke kantor, masih ada waktu 1 jam untuk baca Alkitab dan doa, saya gunakan itu. Ada waktu banyak. Waktu malam sebelum tidur bisa saya menyelesaikan menu bacaan hari ini, saya selesaikan. Besok pagi setelah bangun tidur saya baca Alkitab lagi. Dan itu menjadi rutinitas yang saya lakukan setiap hari. Belajar terus. Dan sungguh di ayat di Mazmur 119 ini, kalau Bapak Ibu Saudara baca sungguh-sungguh, ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Kita semangat baca Alkitab, amin. Terus baca Alkitab ya. Di Mazmur 119 ini mencatat begitu banyak berkat yang dinikmati oleh orang-orang yang percaya jika mereka membaca, bukan membaca asal-asalan, mengamati, merenungkan, meyakini, dan terakhir di sini melakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Banyak hal yang Tuhan mau kita
melakukan A, B, C, D, dan selanjutnya. Tetapi kadang-kadang kita hanya membaca, tahu itu sudah baca dan mengerti, merenungkan, tapi tidak mau melakukannya. Itu pun menjadi kekurangan. Tidak selesai, tidak tuntas untuk menyelesaikan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Firman Tuhan sendiri terdiri dari perintah, di sana yang tadi saya kembali dikatakan, nasihat, ada hukum Allah, peringatan-peringatan, janji-janji Allah. Dan firman Allah ini mengandung prinsip-prinsip rohani yang akan membantu kita menjauhkan dari banyak kesusahan, perangkap, dan tragedi yang disebabkan oleh keputusan dan pilihan yang salah. Betul, setiap hari yang kita kerjakan atau melakukan apapun juga bukan berarti kita selalu benar terus. Bukan berarti setiap hari kita mengatakan sesuatu itu betul terus. Kadang-kadang salah. Bukan berarti setiap hari pikiran yang kita pikirkan setiap hari itu pikirannya benar. Bukan. Tetapi kadang-kadang kita punya pikiran kotor, pikiran negatif, pikiran yang salah. Nah, itu akan membuat kalau kita baca Alkitab, baca firman Tuhan selalu dengan rutinitas kita mendapatkan jawaban, ya. Oleh karena itu kita harus menghargai hikmatnya dan berpegang teguh pada ketetapan-ketetapannya dalam segala situasi kehidupan. Dalam segala situasi kehidupan, kita luangkan waktu untuk baca firman Tuhan. Tetapi saya percaya dari 1-2 ayat yang saudara baca, itu adalah informasi dari Tuhan itu luar biasa. Nyambung, connect. Saya yakin punya keyakinan, benar bersungguh-sungguh. Waktu kita membaca firman Tuhan, entah 1 ayat 2 ayat, itu langsung terkoneksi dengan Tuhan, langsung nyambung dengan Tuhan. Ya, di sini dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 106 dan 112, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Biarlah itu menjadi janji kita. Aku bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, yaitu firman Tuhan. Ya, hari ini mau ditetapkan kalau memang kemarin ini menjadi asal-asalan, belum baca Alkitab, tidak sungguh-sungguh, hanya merenungkan saja, hanya baca saja, belum melakukan. Hari ini kita mau janji di hadapan Tuhan, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Di 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Bukan ketetapan manusia. Untuk selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai terakhir, sampai saat terakhir tiba. Berarti firman Tuhan ini tidak ada kata pensiun, tidak ada. Wah, saya mau udah pensiun, udah 70, pensiun baca firman Tuhan, tidak ada. Bahkan saya pernah dengar dari seorang yang sudah 110 tahun dia membaca Alkitab terus, baca Alkitab. Sampai Alkitabnya sudah rombeng gitu ya. Dia tetap baca Alkitab pada usia 110 tahun. Bahkan hari-hari ini sebetulnya sudah canggih. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa baca, kesulitan untuk melihat tulisan kecil kadang-kadang di HP itu bisa diperbesar, pertama. Kedua, sekarang ini ada audio Alkitab, ada. Kita tinggal klik Matius pasal 1 ayat 1 sampai 2, nanti dibacain pelan-pelan.
Kita dengerin saja, mulai dari sana. Dan mengulang-ulang kita dengerin berapa kali. Baru teringat, kita renungkan, kita nikmati firman Tuhan yang kita terima saat itu. Ya. Dan segala sesuatu yang menuntun hidup kita sejak percaya sampai kelak memasuki hidup yang kekal. Terus berkesinambungan. Nah, hari ini saya mau bagikan apa yang saya dapatkan di dalam berkat Tuhan melalui Mazmur 119 ini. Apa sih yang saya dapatkan? Berikut ini berkat-berkat yang akan diterima jika seorang mencintai firman Tuhan, yaitu membaca, mengamati, merenungkan, meyakini, dan melakukan. 5M gitu. Ya, membaca, mengamati, merenungkan, meyakini, melakukan dengan sungguh-sungguh. 5M. Ya. Yang pertama, sini saya catat, hidup akan lebih bijaksana. Hidup akan lebih bijaksana. Baca Mazmur 119 ayat yang ke-98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Amin. Saat kita selalu baca firman Tuhan, tantangan demi tantangan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan sehari-hari, itu banyak kontradiksi di antara pembicaraan, perkataan, pikiran, sekalipun ada, selalu pasti ada. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Saat kita selalu baca firman Tuhan, berbeda jawabannya dengan orang-orang yang lain itu, yang tidak pernah baca Alkitab. Pasti akan lebih bijaksana. Pasti akan punya sesuatu perkataan yang berbeda untuk jawabannya. Kita terimanya, wah, orang ini humble ya, luar biasa. Sepertinya ada satu klop gitu, enak gitu jadinya. Padahal itu masalah. Padahal itu adalah hambatan yang harus dihadapi. Tetapi saat itu Tuhan ngasih roh, ngasih hikmat, membuat kita bijaksana waktu mengatakan, waktu kita pikirkan, waktu kita melakukan, itu selalu bijaksana. Itu dalam 98 ya. Yang kedua, lebih berakal budi. Ayatnya langsung di 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Oh, luar biasa. Daripada pengajarku. Kalau ada tingkatan guru yang lebih tinggi, yang ajar lebih tinggi, mungkin kalau kedudukan karyawan ini punya, ada manajernya, ada GM-nya mungkin yang lebih tinggi. Tapi saya seorang yang hanya operator, hanya orang biasa, staf biasa. Sekali lagi saya baca, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Luar biasa kan? Jadi ada satu hal yang sepertinya tidak diduga. Sepertinya ada satu kesulitan yang orang-orang itu mungkin tidak bisa menghadapinya. Tetapi muncullah dari anak-anak Tuhan, punya ide, punya pikiran yang brilian, langsung muncul, punya akal budi daripada Tuhan. Kalau begini gimana? Luar biasa, itu tidak pernah terpikirkan, itu tidak pernah ada muncul dalam hal-hal sebelumnya, tapi muncul dari seorang anak Tuhan yang sering baca Alkitab. Dia punya akal budi. Dia sarankan begini, oh benar ya, hebat. Saya nggak pernah kepikiran. Betul, apalagi kalau tingkat lebih tinggi lagi yang dekat dengan Tuhan itu luar biasa. Lebih dekat lagi dengan Tuhan itu luar biasa.
Sekarang ini kami belajar dengan dosen-dosen Tiranus ya. Kemarin itu belajar dari tentang bagaimana Yesus membuat mujizat di Kana, air menjadi anggur. Dia menceritakan dari ayat ke ayat, itu luar biasa. Terus dia ceritakan. Dan itu muncul karena dia berakal budi, itu muncul dari ayat itu ada hal-hal yang membuat kita itu jadi ngeh gitu. Ngeh gimana apa ya? Membuat kita jadi kepikiran, iya ya, kemarin ini gak kepikir sama saya. Itu namanya akal budi. Jangan akal budinya duniawi ya, jangan. Itu banyak juga. Betul, banyak juga. Saya pernah berbisnis dengan orang lain. Saya pikir untuk bisnis ini mencoba saya mendeteksi supaya saya tidak rugi, saya tidak ketipu, bagaimana cara mengolahnya supaya ini saya tenang gitu. Tapi saya nggak kepikir, tiba-tiba orang itu kok bisa tetap menjebak saya dengan tidak kepikiran oleh saya. Artinya dia punya akal budinya jahat. Tuh, dia punya akal budinya jahat, tetap menjerumuskan orang tetap supaya jatuh, supaya celaka tetap. Nah, kita bukan begitu maksudnya. Bukan kita dagang, wah berakal budi jahat, berakal budi tapi tidak baik, berakal budi tapi membohongi atau mencurangi orang, itu bukan namanya berakal budi daripada Tuhan. Aku berakal budi daripada semua pengajaranmu, sebab peringatan-peringatanmu bukan duniawi, peringatan-peringatan Tuhan yang kurenungkan itu. Itu menjadi hal yang dahsyat. Saya lanjutkan. Lebih mengerti di dalam Mazmur 119 ayat 100, aku lebih mengerti daripada pada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mengerti dari orang-orang tua, orang yang mungkin menurut kita lebih pandai, lebih berilmu, lebih mengerti. Ada satu hal pengertian yang berbeda. Saya membaca itu, saya teringat kepada Daniel. Daniel yang dipakai Tuhan. Itu dahsyat luar biasa, tidak seorang yang sama saat itu seperti Daniel. Dia diberi pengertian yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, itu baca lagi tentang Daniel. Baca, wah luar biasa. Dia mengerti tentang pengertiannya itu sampai dipakai oleh raja itu. Ada pengertian yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, apalagi ada anak muda yang sekarang ini mungkin bekerja di perusahaan, biarlah minta pengertian selalu kepada Tuhan melalui firman yang kita baca. Nanti akan dipakai oleh bos-bos, ya, oleh pengusaha-pengusaha, kita dipercaya karena kita bisa mengerti kebenaran. Saya lanjutkan karena waktunya cukup. Yang kedua, hidup di dalam terang. Ya, yang pertama, perjalanan hidupnya diterangi firman sehingga tidak tersandung. Tidak tersandung. Saat kita banyak hal yang kita hadapi sekarang ini, entah di pekerjaan, entah apapun juga, Tuhan selalu ingatkan, keputusan apa yang saya harus ucapkan, keputusan apa yang harus saya pikirkan, tidak akan tersandung. Mungkin saya sendiri kadang-kadang ada, aduh nyesel tadi kenapa nggak gini. Tapi kalau saya telusuri lagi, itu mah memang pengen pikiran saya sendiri. Itu kemauan pikiran saya sendiri, bukan kemauan Tuhan. Bukan. Tuhan selalu ingatkan itu jangan, ini kalau bisa begini. Tuhan itu suka ingatkan. Apa yang saya ajarkan di minggu keempat kemarin. Roh Kudus yang itu mengingatkan kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Perjalanan hidupnya diterangi oleh firman Tuhan. Kita kadang-kadang di dalam kehidupan kita sering menginginkan hari yang cerah. Ya betul. Kalau kali hari cerah saya semangat.
Kalau harinya mendung, suasana juga mendung lagi. Tidak, kita anak-anak Tuhan tidak ditentukan hari cerah atau mendung. Tetapi apa? Ditentukan oleh karena kita anak Tuhan yang melakukan firman-Nya. Itu patokan kita. Bukan karena kita, wah ini cerah, semangat, mendung, tetap jadi lemah atau gimana, tidak. Tetapi firman Tuhan ini menjadi terang. Yang kedua, perjalanan hidupnya dalam pengertian bukan kebodohan. Saya katakan di sini mungkin bukan ayatnya 101 tetapi 107. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hiduplah aku sesuai dengan firman-Mu. Saya melihat dari ayat ini, kalau saya pelajari, ini menceritakan bagaimana Daud. Di luar ada peperangan, di dalam saat dikejar-kejar oleh Saul. Dia membuat seolah-olah tertindas. Bukan berarti pengertian ini bukan kebodohan, bukan. Kita harus percaya waktu kita ada satu ketertindasan, keterpurukan. Saya selalu teringat bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik melalui itu. Kalau Tuhan mengizinkan itu, Tuhan ingatkan kita harus lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh lagi dekat kepada Tuhan. Jangan mengabaikan firman Tuhan. Ya. Jadi perjalanan hidupnya dalam pengertian bukan berarti kebodohan, bukan. Waktu kita dapat tindasan, waktu kita dapat kesukaran bukan berarti kita bodoh, bukan. Kita koreksi dan kita ingat Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kita melalui perjalanan itu. Saya lanjutkan lagi yang ketiga, hidup dengan kelegaan dan terhibur. Di dalam Mazmur yang 32 ayat 119 yang 32 dan 45 ya. 32, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu sebab Engkau melapangkan hatiku. Yang 45, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Kalau kita mencari firman Tuhan setiap hari, Tuhan akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu kadang-kadang saya punya tekanan dalam pekerjaan atau apapun juga. Aduh, saya ini sepertinya jadi sesak napas gitu. Tapi waktu baca firman Tuhan, kita atau saya mendapatkan satu kelegaan. Apalagi hari-hari ini saya baca firman Tuhan, belajar firman ini ada mungkin 2-3 minggu yang lalu. Bahkan dalam beberapa hari ini saya punya tantangan, punya hambatan. Saya memikirkan seseorang karena ada sesuatu yang dia dia punya masalah yang cukup besar. Jadi sampai saya belajar ini terganggu. Aduh, gimana ya caranya, sampai saya konsul dengan Pak Yahya gimana ya jalan keluarnya. Kita doakan sama-sama terus supaya ada jalan keluar. Dan itu membuat gusar hidup saya, membuat gusar dalam pikiran saya. Tapi saya kembali lagi di sini diingatkan, aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titah-Mu. Belajar kembali lagi kepada firman. Konsepnya kita kembali kepada firman lagi. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Terhibur di dalam ayat 52. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Ini dikatakan sesuatu menjadi rema. Rema saat kita mendapatkan kesulitan, masalah yang kita hadapi, itu Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan firman yang pernah dulu saya baca. Tuhan ingatkan, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Tuhan itu baik. Aduh, tenang ya, tenang, terhibur oleh itu juga. Manusia boleh meninggalkan, manusia boleh mencela, tetapi Tuhan tetap baik. Terhibur kan?
tenang gitu. Di ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman. Oh, luar biasa. Punya ketentraman yang nyaman. Tidak merasa takut. Di rumah ada ketakutan. Sekarang apalagi rumah saya itu terbuka. Tidak ada pagar. Karena kuldesak jadi tidak ada pagar. Naruh sepeda, naruh sendal, naruh helm, semua di luar. Nah, kalau kita punya pikiran yang selalu ketakutan, tidak ada ketentraman, masa tidur buka jendela masih ada enggak? Buka lagi jendela masih ada enggak sepeda? Buka lagi jendela masih ada enggak sendal? Wah, enggak akan beres-beres. Enggak akan beres-beres. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, firman Tuhan. Wah, luar biasa. Tetap tenang aja, tidur ya tidur. Tidur, enak lelap. Kau usah ketakutan apa-apa gitu ya. Tetap tenang. Lanjutkan. Yang keempat, hidup dengan penuh semangat. Luar biasa. Hidupnya semangat terus. Semangat ceria terus kalaupun bekerja ya. Ayat yang ke-50, inilah penghiburku dalam sengsaraku bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Wah, janji-janji Tuhan ini luar biasa banyaknya di dalam Alkitab. Ada 6.000 janji kalau tidak salah. Dan itu kita pegang. Kita bisa klaim janji Tuhan itu buat hidup kita. Makanya kita menjadi semangat. Pasti itu semangat ya. Ada teman saya mau ngajak sesuatu, ayo kita pergi ke suatu tempat katanya. Kita touring gitu. Ada teman saya nggak punya motor katanya itu. Udahlah, ikut dengan saya dibonceng. Nah, dia jadi semangat. Walaupun dia tidak punya motor, tetapi ada yang bonceng, jadi semangat. Nah, demikian hidup kita juga sama. Saya memperhatikan, saya percaya sesuatu ada buka jalan, pintu-pintu itu banyak yang Tuhan mau buka. Janji-janji Tuhan itu luar biasa. Jangan pernah kita mikirin pintu itu tertutup semua. Yang ayat 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, itu pun di dalam pengertian yang Tuhan berikan setiap hari di dalam kita menghadapi masalah, Tuhan kasih pengertian, selalu kasih pengertian lagi. Itu membuat semangat saya. Terus membuat semangat. Ya. Saya teringat untuk tentang semangat ini, kalau kita dulu nonton di bioskop ini ada popcorn yang selalu jualan itu di tiap bioskop itu ada popcorn jagung gitu ya. Saya selalu pilih yang manis. Enak itu popcorn yang manis. Setiap makan popcorn yang manis satu terus makin lama makin menikmati popcorn itu. Jadi kalau sekali makan itu sepertinya enak terus, makin pengen. Apalagi kalau makan kacang Bandung gitu ya, makin lama makin cepat pengen gitu. Nah, saya teringat di dalam Mazmur 19 ayat 11 ya atau 10, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itu adalah firman Tuhan. Lebih nikmat. Kenikmatan yang ditawarkan senikmat rasa popcorn. Kalau saya katakan, semakin banyak Anda memakannya, Anda semakin menginginkannya. Sedemikian pula semakin sering Anda membaca Alkitab, semakin juga besar kerinduan Anda atau saudara untuk terus membacanya. Samakan dengan itu makan popcorn. Jadi waktu kita membaca 1, 2, terus 3, terus udah jadi kebiasaan. Semakin rindu terus membaca Alkitab, menggali terus dari Alkitab ini. Kerinduan ini akan bertumbuh saat Anda membaca atau saudara membaca firman Tuhan
Dan firman Allah ini akan terus dibaca sementara kerinduan bertumbuh. Di dalam Mazmur 119 ayat 72 dikatakan, Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Itu boleh Bapak Ibu Saudara garis bawahi ini ayat luar biasa. Sekali lagi, Taurat yang kau sampaikan, yang Tuhan sampaikan itu pada kita semua adalah baik bagi kita semua. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Wah, coba kita gali ini benar enggak gitu. Lah, dahsyat sekali ya. Waktu berjalan terus, saya lanjutkan yang kelima. Hidup terhindar dari dosa dan benci dusta. 1, bisa menahan untuk tidak berdosa. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi kalau ada janji-janji Tuhan, firman Tuhan selalu ada. Waktu kita menyimpang dari jalan yang benar, belok aja sedikit. Itu dikasih tahu janji-janji Tuhan ini. Menyimpan janji Tuhan. Tuhan janji apa? Biarlah semuanya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kita diingatkan itu, aduh, terima kasih Tuhan kebaikanmu, terima kasih untuk kemurahanmu. Balik gitu. Di dalam ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Kalau kita melakukan hal yang salah, kalau kita akan mau menyimpang dari yang salah, Tuhan mau ingatkan melalui firman juga. Ya. Satu lagi di dalam ayat yang ke-102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Pengajaran itu bukan berasal daripada dunia yang benar, tetapi tetap firman Tuhan yang menjadi pegangan dan panutan kita. Yang B-nya, membenci jalan dusta. Ayat 104, aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Wah, udah gak akan mau lagi kita berbohong, tetapi kita mau jujur, kita mau tetap berpegang pada kebenaran. Dan di ayat 128, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu, segala jalan dusta aku benci. Itu pasti akan nanti lama-lama kita akan menghilangkan hal-hal tentang dosa, bahkan di sini dusta yang kita akan hilangkan. Saya yakin saudara begitu ingin menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan. Sarananya ada, yaitu apa? Membaca. Ya, membaca itu kan mungkin tidak mengerti. Tidak mengerti, tidak ngerti ini apa sih yang baca firman Tuhan, betul enggak? Enggak ngerti. Tetapi biar tetap kita harus berusaha untuk mengerti. Kemarin dosen Tiranos katakan gini, kalau baca firman itu satu perikop, kalau bisa jangan sekali, 12 kali. Ulangi lagi. Banyak yang nggak ngerti, sama dengan saya juga sama nggak ngerti. Tapi bayangkan nanti Bapak Ibu Saudara 119 ini kita baca 12 kali supaya melotok gitu. Yuk kita baca 12 kali. Kadang-kadang saya diskusi dengan istri saya, Pipi, ini nggak ngerti ya, bahasa Israel adalah seperti sanga. Sanga itu apa? Saya baca coba kamus Alkitabnya tentang sanga ini. Oh, itu ada satu titik, saya bilang satu titik di dalam peleburan emas atau timah, itu ada kotoran yang titik kecil, saya bilang kecil sekali gitu. Nah, saya sering juga tidak mengerti, ada ceritanya,
Kok saya nggak ngerti, kok ceritanya begini ya, kok Tuhan tuh begini ya. Banyak saya tidak mengerti, tetapi biarlah kita tetap berusaha untuk mengerti. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak saya mengerti juga. Ya kadang-kadang saya kalau mengambil HP, aduh saya nggak ngerti. Ke anak saya, ini caranya gimana Ril? Sini isinya. Kadang-kadang saya tidak mengerti juga. Kita semua tidak pernah mencapai hal yang sama sekali tidak dapat kita pahami. Namun kita senang karena kita tidak harus memahaminya. Tetapi biarlah kita terus menjalin hubungan melalui firman ini, tetap membacanya. Jadi bukan berarti, saya tidak ngerti, nggak usah baca lagi, selesai. Bukan, tetap membacanya walaupun kita tidak mengerti. Dan untuk memulai membaca, itu memang sangat sulit. Tetapi kalau sudah biasa, itu akan menjadi biasa. Saya sendiri mengajarkan kepada anak, abah keluarga itu misalnya. Itu kadang-kadang laporan susah, lama, sampai harus ditanya dulu ini udah sampai mana. Tapi saya tetap ingatkan kepada anak-anak, baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Jadi di Mazmur 19 ini mengingatkan berulang kali bahwa kita dapat memahami firman Allah. Pasti akan memahami firman Allah. Seperti di ayat yang ke-27, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Di ayat yang ke-34, buatlah aku mengerti maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Di ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar firman-Mu. Nah itu ayat-ayat luar biasa. Mari kita kembali lagi baca dari Mazmur 119 ini. Sungguh-sungguh firman ini terdapat nasihat praktis. Terus setelah membaca, mengamati, merenungkan, meyakini, melakukan 5M ini, sungguh-sungguh firman Tuhan, hal ini akan bisa dilakukan jika saudara mencintai firman Tuhan. Pasti itu, 5M ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan. Yuk kita belajar lagi tentang firman Tuhan. Dan itu berkatnya luar biasa, bukan kata saya. Mari kita baca terus-menerus di Mazmur 119 ini. Menjadi berkat Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saya percaya hari ini kita akan semangat terus membaca Alkitab. Amin. Mari kita akan kembali berdoa. Bapak, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kalau Engkau mengingatkan kepada kami semua Tuhan, untuk kami berpegang teguh terus di dalam firman-Mu Tuhan, bahkan mencintai firman-Mu Tuhan setiap hari. Itu adalah pengenalan akan kuasa-Mu, akan kemuliaan-Mu. Bahkan kami tahu bahwa dengan membaca firman Tuhan ini, Engkau berbicara dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini. Biarlah firman ini terus diingatkan untuk kami tetap semangat membaca Alkitab, merenungkan, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan bagi Engkau Bapa di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Amin. Saya serahkan pada Pak Yahya. Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali diingatkan untuk mencintai firman Tuhan. Saudara-saudara, nanti kita mengakhiri dengan pujian baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang tidak terduga, Engkau Allah yang tidak terukur, Engkau Allah yang tidak bisa kami pahami. Tetapi karena kasih-Mu, karena kasih karunia-Mu kepada kami, Engkau bersedia memperkenalkan diri-Mu. Engkau menyatakan kepada kami melalui Alkitab. Kami tidak perlu menebak-nebak tentang Tuhan. Kami tidak perlu menduga-duga tentang Tuhan. Karena ada tertulis dengan jelas di dalam Alkitab tentang Engkau, bahwa Engkau adalah yang permulaan. Engkaulah yang mengawali segala sesuatunya. Engkaulah yang memeliharakan. Engkau juga yang menyelamatkan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami begitu mencintai firman Tuhan. Setiap hari kami membaca bukan karena takut usaha jadi macet. Kami membaca firman Tuhan bukan karena kami takut sakit. Kami membaca firman Tuhan bukan karena takut ada masalah. Kami membaca firman Tuhan karena Tuhan cinta kepada kami. Kami ingin mau mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan dengan membaca. Biarlah kami membaca firman Tuhan bukan di bawah tekanan. Kami membaca firman Tuhan bukan di bawah ancaman hukuman. Tetapi kami membaca Alkitab dengan rasa cinta kepadamu Tuhan. Kami tahu ketika kami mengubah cara membaca firman Tuhan, ketika kami bersedia membaca firman Tuhan karena kami mencintai Engkau, maka banyak hal akan dibukakan oleh Engkau. Maka firman-Mu bukan lagi suatu beban buat kami, tetapi suatu kerinduan setiap hari untuk membaca dan menikmatinya. Setiap ayat memberikan kepada kami pencerahan, setiap ayat memberikan kepada kami kekuatan, setiap ayat memberikan kepada kami pemahaman betapa Tuhan Yesus cinta kepada kami. Sebab itu kami tahu, sekalipun dalam suasana seperti ini, kami sebagian mungkin sedang mengalami kesulitan, sebagian mengalami ketakutan, sebagian mengalami kekhawatiran, atau banyak hal-hal yang lain yang timbul karena keadaan pandemi ini. Tetapi dengan mencintai firman Tuhan, kami tahu kami bisa melewatinya. Kami tahu kami disertai oleh Tuhan. Kami tahu kami akan diberi kekuatan sehingga masa-masa ini akan terlewati dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kerinduan, Engkau memberikan hati yang mencintai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, orang tua kami, anak-anak, suami atau istri kami, mantu, bahkan cucu-cucu kami bagi yang sudah mempunyai cucu. Biarlah mereka terpelihara dalam kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kecintaan kami kepada firman Tuhan tercermin di dalam cara hidup kami, tercermin, terlihat di dalam cara kami berbicara, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Bapa kita yang tak terhingga, yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu luas, dicurahkan atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya
syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus.